Jadi globalisasi tadi apa? Proses masyarakat, proses yang dunia tanpa mengenal batasan. Jadi globalisasi itu proses yang Mendunia tanpa mengenal batasan wilayah maupun waktu. Bisa dipahami Yati? Terus ada yang mau menanggapi lagi? Selain pertanyaan dari Yati, silahkan angkat tangan, sebutkan nama. Ya, siap. Untuk ciri bidang ekonomi, misalkan produk dalam negeri berhasil masuk ke dalam negeri dan memiliki banyak peminat, misalkan Indomie. Kita tahu Indomie banyak peminatnya di luar negeri. Karena saya pernah melihat blog banyak orang tua yang suka dengan Indomie. Demikian. Oh iya, berarti menambahkan ya. Jadi mungkin di kelompok kalian, di kelompok 4 itu yang ciri ya. Ciri dari bidang ekonomi itu masih kurang. Tadi masukan dari SIAS, mungkin itu produknya, jadi produk-produk di Indonesia itu sudah masuk di luar negeri. Jadi SIAS itu pernah melihat vlog mungkin ya. Sekarang kan banyak ya SIAS ya yang di YouTube itu yang toko-toko Asia itu sudah menjual banyak barang-barang Indonesia termasuk Indomie yang digemari oleh seluruh masyarakat di dunia. Terima kasih. Ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan lagi untuk kelompok 4? Tidak ada. Terima kasih sudah melakukan presentasi kelompok 4. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Salah satu mengambil undian kelompok mana yang akan maju. Silakan Jovi boleh, Sufi boleh. Ya, kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju. Ya. Hasil diskusinya nanti setelah presentasi dikumpulkan ke depan ya. Ya, silakan boleh. Sudah siap ya? Silakan ya. Kanton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan. Menurut Siomarjan adalah proses terbentuknya sistem komunikasi dan organisasi antara masyarakat yang ada di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama. Itu menurut Siomarjan mengenai globalisasi. Adapun menurut Scholto adalah berkembangnya hubungan internasional. Dalam hal ini setiap negara tetap mempertahankan identitas masing-masing, tapi menjadi semakin tergantungan satu dengan yang lain. Jadi globalisasi menurut kami sendiri, karena saya sudah panjang hal tersebut, jadi globalisasi adalah sarana prasarana mendunia di mana seluruh bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik di seluruh dunia itu terhubung menjadi satu tanpa mengenai batas waktu. Baiklah, saya lanjut kepada penyanyi dua. B. Berkembangnya teknologi yang masing-masing menunjukkan proses globalisasi. Menurut Martin dalam buku berjudul The Sociology of Globalization,
globalisasi. Seperti bidang IT, ciri-cirinya ialah informasi bisa dicari dengan mudah dan tidak tertandingkan. Contohnya adalah perkembangan internet. Di bidang ekonomi juga ada munculnya ketergantungan pada produksi ekonomi dan pasar di negara dunia yang diakibatkan oleh perdagangan global. Ciri-cirinya contohnya ialah ekspor dan impor. Yang ketiga ialah bidang budaya. Ciri-cirinya ialah berkembangnya pertukaran kebudayaan internasional. Contohnya ialah foreign style yang sudah dipaparkan Ibu waktu pembahasan kemarin. Di tugas 3 kita kan suruh menganalisis gambar. Di sini adalah gambar 1 ialah memudahkan pekerjaan tanpa bertatap muka. Mengenai tugas 3 itu kan kita sudah diberikan gambar ialah ada orang belajar itu. Dan gambar 2 adalah memperkenalkan ciri khas budaya baik eksternal maupun internal. Mungkin itu dari saya. Intinya menjawab. Baiklah, ini pemaparan dari kelompok kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Kepada kalian silakan. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Silahkan yang mau bertanya, angkat tangan. Ya, silakan. Alira. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya dari kelompok 2 ingin bertanya, dari kelompok 3 ingin bertanya. Tadi kelompok kalian menyebutkan contoh globalisasi di bidang ekonomi terjadi ekspor dan impor. Bisa dicontohkan barang atau produk apa saja yang diekspor dan diimpor tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berikan kesempatan untuk yang bisa dijawabnya. Baik, saya ingin menjawab mengenai pertanyaan kelompok 3 yang dimana mengenai di ciri-ciri globalisasi di bidang ekonomi. Di sini kalau kita melihat kepada bidang ekonomi, adapun sebagai berikut ialah ekspor. Ekspor itu terdiri atas hutan. Apa sih yang diperoleh dari hutan? Ialah kayu dan rotan. Adapun tambang, timah, aluminium, batu bara dan emas. Industri, semen, pupuk. Bidang jasa ialah mengirim TKI kepada luar negeri. Adapun impor sebagai berikut: konsumsi seperti beras, terigu, kacang kedelai, dan bahan baku minyak bumi, gas alam, elektronik, bahan penolong ialah Indonesia mendatangkan tenaga alam dari luar. Kita ketahui sendiri bahwasanya kan mengenai hal-hal produksi semacam itu baik dari pabrik kan kebanyakan Indonesia mendatangkan orang-orang pakar-pakar itu dari luar. Dan ada juga dari modal ialah mesin dan peralatan pabrik. Mungkin itu dari saya jawabannya. Ya, jadi dengan barang yang diekspor dari impor itu, kalau ekspor tadi kita ekspor tenaga kerja, ya nggak sia-sia. Ya, jadi banyak kan TKI TKW yang berasal dari Indonesia bekerja di Taiwan, Malaysia, itu contoh dari fenomena atau ciri globalisasi. Jadi kita saling ketergantungan atau saling timbal balik antara negara satu dengan negara yang lain. Terus yang impor
Ya, Mas. Saya dari kelompok 2, terutama saya Muhammad Agus. Saya ingin bertanya, sebutkan masing-masing dampak negatif dari gambar tersebut yang ada di tugas 3. Dampak Dampak negatif tadi kan yang tugas 3 itu kan dia sudah berikan gambar. Nah, mungkin penjelasannya tadi yang diberikan oleh kelompok 2 itu hanya dampak positifnya yang harus disebutkan. Nah, kalian sekarang sebutkan dampak negatif dari gambar tersebut. Boleh didiskusikan dulu. Baiklah, saya ingin menjawab pribadi. Terima kasih karena sudah bertanya kepada saya. Di sini saya akan menjawab mengenai dampak negatif yang ada pada gambar 3. Di sini kan kita ketahui dampak positifnya ialah kita dipermudah untuk melakukan sesuatu kegiatan. Di sini kan ada zone. Nah, kita melihat kepada dampak negatifnya, pasti di suatu positif pasti ada negatifnya. Ialah di gambar 1 ialah dampak negatifnya ialah tidak adanya interaksi antara perorangan. Jadi tidak ada interaksi antara perorangan sehingga menjadi renggang antara individu itu ketika kita bertemu bertatap muka sehingga terjadi kerenggangan. Nah, mengenai gambar 2 ialah di sini kan kita ketahui bahwasanya gambar 2 ini adalah mengenai budaya luar dan budaya dalam. Di sini adalah saya ambil dari budaya makanan ini, gambar makanan. Ialah adalah keterkaitannya penduduk lokal dengan adanya makanan-makanan dari luar seperti burger, lobster, sehingga makanan budaya kita bisa terhasilkan. Karena kita ketahui banyak sekali sekarang dari negara kita yang mendatangkan produk-produk dari luar, sehingga makanan-makanan khas budaya kita itu bisa terancam akan makanan. Mungkin itu dari saya. Ya, kemudian yang terakhir dari paparkan oleh si Asagib. Jadi dampak memang dari adanya globalisasi itu memang membawa dampak positif, namun juga ada dampak negatif. Seperti kayak yang di gambar 3 itu ya, yang di coba pinjam yang tadi sudah presentasi ini dari Zoom ini ya. Dari Zoom ini dampak negatifnya apa? Kita memang gampang untuk komunikasi, benar yang dikatakan tadi, interaksi kita tidak intens. Jadi kita itu tidak saling bertemu dalam satu ruangan. Jadi kayak kita itu interaksinya kontak fisiknya itu juga jarang dengan orang-orang yang jauh dengan kita. Nah, yang di gambar 2 yang sebenarnya dikatakan si Asadi, kita itu sudah tergolong orang yang konsumtif. Jadi kita lebih suka makan itu di fast food. Kalau kalian nanti ke kota ya, kalian menemukan itu yang namanya AW, KFC, terus McD, itu kalian pasti nanti lebih suka itu daripada makanan-makanan tradisional yang ada di daerah kita masing-masing. Paham? Nah, ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk kelompok 2? Ada? Tidak? Nah, nanti untuk yang sudah tampil tadi kelompok 4 sama kelompok 2, pertanyaan ataupun tanggapan dari kelompok lain atau teman-teman yang lain itu nanti untuk perbaikan hasil diskusi kalian, baru nanti dikumpulkan ke Lydia, ya? Tidak ada ini tanggapan tadi untuk kelompok 2 atau pertanyaan? Berarti sudah paham ya dengan hasil diskusi dari kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sudah, silakan mengambil. Kita sambut kelompok 3. Maju
dan di sebelah kiri saya Ika sebagai penyanyi 1 dan sebelah kanan saya lagi Andrea sebagai penyanyi 2 sekaligus penyanyi 2. Silakan Ika. Globalisasi adalah suatu bagian dari perubahan sosial yang dimana suatu aktivitas manusia bisa berjalan dengan mudah, seperti internet yang dimana manusia bisa mudah mencari informasi lewat internet. Pada era globalisasi, kegiatan ekonomi dan perdagangan bebas juga tidak dapat dihindari. Kasus perkembangan globalisasi ialah dimulai dari kegiatan manusia yang sulit sehingga ada beberapa orang menyatakan untuk membangun suatu perkembangan yaitu globalisasi dengan alasan agar mempermudah aktivitas manusia. Bidang kemudahan dalam mencari informasi, ciri-ciri kemudahan informasi, komputer dan internet. Bidang ekonomi, ciri-cirinya ketergantungan pada produksi ekonomi dan pasar di negara dunia yang diakibatkan perdagangan global. Contoh kegiatan produksi. 3. Bidang sosial budaya, ciri-cirinya perkembangan kebudayaan internasional, contohnya fashion. Gambar 1, terdapat suatu kegiatan diskusi di mana lewat Zoom atau Google Meet dampak yang ada pada gambar tersebut. Terdapat dampak negatif pada perubahan sosial di bidang sistem. Gambar 2, terdapat beberapa gambar yaitu tari dan makanan. Gambar tari tersebut terdapat suatu dampak positif yang dimana terdapat di bidang sosial budaya, dan gambar pada makanan terdapat perbedaan suatu makanan yang dari makanan biasa kepada makanan sosial di bidang ekonomi. Ya, dari saya. Saya buka sesi bertanya. Ya, silakan yang mau bertanya untuk kelompok berapa tadi? Kelompok 3. Silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Yudhya Pranjisa Putra yang bertanya, apakah globalisasi yang memudahkan aktivitas manusia? Berikan kami waktu untuk mencari jawaban. Baiklah, saya berikan. Tadi pertanyaannya Pak, bisa diulangi? Apakah globalisasi hanya memudahkan aktivitas manusia? Apakah globalisasi itu Hanya memudahkan hanya aktivitas memudahkan manusia. aktivitas manusia atau masyarakat? Apakah globalisasi itu Hanya memudahkan memudahkan aktivitas manusia. aktivitas Atau berhenti. ya?
sudah datang ke tempat kita. Namun walaupun itu memudahkan, tapi tetap ada efek atau dampak negatifnya. Jadi kita harus memilah benar dampak dari perkembangan globalisasi itu, baik di bidang iptek, ekonomi, politik, budaya, sosial atau yang lainnya. Itu harus benar-benar kita cari lagi, yang positif kita ambil, yang negatif kita buang. Yuk lanjut. Saya mau bertanya dari kelompok 1, nama saya Ali Osman. Sebutkan contoh nyata dari kegiatan produksi di bidang ekonomi. Contoh nyata Dari kegiatan produksi. ya dari kegiatan produksi di bidang ekonomi ya. Apa contohnya? Ya, contoh kegiatan produksinya itu misalkan di bidang apa? Di bidang Maksudnya produksi itu apa? Produksi apa? Itu mungkin yang dimaksud kalian. di bidang makanan Makanan. Makanan yang bagaimana? seperti makanan snack yang diproduksi di sini. Oh iya, jadi yang pabrik-pabrik sekarang itu sudah jarang sekali pengemasan itu menggunakan tenaga manusia, jadi sudah dikemas oleh tenaga mesin yang itu sudah langsung berapa gram itu sudah tertakar. Atau bukan hanya di pabrik, kalau kalian nanti bisa lihat di produksi bakso ya, bakso itu bukan sekarang manusia itu sudah jarang maksudnya yang menggunakan tangannya untuk yang membuat bakso dibulat-bulatkan itu. Jadi sekarang sudah ada mesin yang khusus, nanti adonan bakso ditaruh di situ, keluarnya itu sudah bulat-bulatan bakso seperti itu. Jadi tenaga teknologi itu semakin canggih, bukan di alat produksi pun itu juga semakin canggih seperti itu. Jadi kayak bakso tadi tidak perlu capek-capek di depan kompor terus-menerus, tapi mesinlah yang membuat bakso. Paham kali yang ditanyakan? Ya. Silahkan ditutup untuk kelompok. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu tepuk tangan untuk kelompok. Silahkan diambil. Kelompok satu. Kelompok satu. Sebelum kelompok satu presentasi, tepuk konsentrasi dulu. Masih ingat? Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tinggi tira. Tira Matrus. Makhluk Tias. Jovi. Jovi Dias. Dias Agus. Agus. Satu lagi ya. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tinggi tira. Tira Agus. Agus Dias. Dias Jovi. Jovi Dias. Ayo lagi. Dias Jovi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 akan menjabarkan hasil
kami. Di samping saya diisi sebagai penyanyi 1 dan Ali Osman sebagai penyanyi 2 sekaligus Blend. Untuk penyanyi 1 diharap membaca. Globalisasi digabung antara beberapa ahli merupakan bentuk perubahan sosial yang berjalan di seluruh belahan dunia yang melibatkan banyak negara dan perubahan yang pun cepat berkembang dari waktu ke waktu di mana fenomena globalisasi ini ditandai dengan banyaknya perubahan di kalangan internasional serta ketergantungan dan hubungan antara negara-negara di dunia yang didasari adanya kepentingan kerja atau kepentingan lainnya. Biasanya berpengaruh globalisasi ini dipengaruhi atau didominasi oleh negara maju yang punya kuasa kuat di dunia seperti Amerika dan Eropa. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pada banyak dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Kemajuan infrastruktur, transformasi, dan telekomunikasi termasuk kemunculan internet merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong tadi ketergantungan, interdependensi, aktivitas ekonomi, dan budaya. Bidang kehidupan yang mengalami globalisasi. Yang pertama, bidang teks. Misalkan alat telekomunikasi dan canggih, misal handphone, kita untuk video call, cirinya adanya informasi yang bisa dicari dengan mudah. Bidang ekonomi umumnya pasar bebas, contohnya dengan e-commerce. Kita bisa belanja dengan mudah. Cirinya munculnya ketergantungan pada produksi ekonomi dan pasar di negara-negara dunia. Bidang budaya, misalkan permainan angklung yang merupakan alat musik tradisional dari Jawa Barat yang sudah diakui oleh UNESCO, maksudnya budaya Barat. Ciri-cirinya terjadinya pertukaran budaya internasional, contohnya western. Gambar pada tugas kedua itu dinyatakan terlihat adanya pembelajaran dengan cara daring atau dalam jaringan. Terlihat di situ ada berbagai orang atau berbagai kalangan yang menggunakan teknologi. Dampak positif, kita bisa dengan mudah melakukan berbagai aktivitas dengan pemanfaatan teknologi sehingga tidak mengharuskan untuk bertatap muka. Dampak negatif, adanya teknologi membuat manusia lebih malas dan menginginkan sesuatu yang instan sehingga ketergantungan pada teknologi kerap terjadi. Di gambar 2 terlihat di situ ada berbagai budaya, mulai dari budaya kuliner, budaya olahraga, dan budaya kekinian, yang mana dalam hal ini banyak sekali budaya asing yang masuk ke Indonesia, yaitu atau budaya kuliner. Dampak negatif, masuknya makanan khas western atau barat menimbulkan makanan lokal bisa terabaikan, contohnya burger tadi. Dampak lain, budaya sendiri bisa tergerus oleh budaya lain. Dampak positif, masyarakat bisa memanfaatkan pengaruh globalisasi sebagai bentuk perubahan yang lebih maju dan modern. Sekian dari bacaan saya. Sekian dari penyanyi 2. Selanjutnya saya mau bertanya, silakan. Ya, silakan ada yang mau bertanya atau menanggapi dari hasil diskusi kelompoknya Agus dan teman-teman. Silakan, ada yang mau ditanyakan atau yang menanggapi, angkat tangan. Silakan. Kelompok 1, untuk kelompok 1 silakan. Ya, terganti. Ya, dari kelompok 5 ini menanggapi gambar satu lebih kepada pengetahuan yang tidak dapat dimengerti. Gambar tersebut dia tidak memiliki dalam bentuk hak, tetapi bisa merujuk walaupun dapat diganti Mas, betulan Mas. Yang jelas atau Jelas Mas. Ganti, jangan marah pokok. Jelas Mas.
Dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Saya Ahmad Rehan sebagai moderator dan di sebelah kiri saya sebagai penyanyi 1 dan di sebelah kirinya lagi sebagai penyanyi 2 saya Ibu Glenn. Satu dampak positif di bidang meningkatkan investasi asing dan menanamkan modal asing di negara kita, membuka peluang kerja bagi masyarakat, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan produktivitas dunia industri, meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, berkembangnya dunia digital seperti adanya internet dan banking yang berkurang. Dampak positif di bidang sosial budaya, perubahan tata nilai dan sikap, perkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi, kualitas atau tingkat kehidupan menjadi lebih baik. Dampak positif di bidang ekonomi, penanaman modal asing meningkat, produksi meningkat, adanya berbagai alternatif pengembangan, berubahnya aspek sosial ekonomi dan politik, meningkat nilai-nilai kebersamaan, tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Globalisasi merupakan proses yang menunjukkan hasil ini mulai dengan semakin besarnya kemajuan di berbagai bidang. Salah satunya kita dapat merasakan kemajuan fintech. Kita dapat mengakses informasi dari berbagai belahan dunia dengan sangat mudah. Dan globalisasi dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari dan kita luaskan pengaruh pengetahuan di setiap dunia. Globalisasi telah dimulai sejak abad ke-15 seiring dengan pertumbuhan kapitalisme, terjadinya dan ekspansi suatu negara komoditi. Proses globalisasi juga telah dimulai sejak terjadinya pertempuran atas Asia, Afrika dan Amerika Latin serta bentuk bangsa bermusik atas tanah air atas tanah di Amerika Utara dan Australia. Dua, di bidang fintech ciri-cirinya alat komunikasi semakin canggih. Contohnya handphone bisa bentuk video call. Di bidang ekonomi ciri-cirinya munculnya pasar bebas, contohnya e-commerce, kita bisa belanja dengan luas dan mudah. Di bidang budaya ciri-cirinya masyarakat semakin heterogen, contohnya masyarakat berasal dari berbagai latar belakang berbeda. Tiga, gambar satu dari dampak globalisasi di bidang fintech. Gambar dua merupakan contoh dari dampak globalisasi di bidang sosial budaya. Baik, itulah seri dari nomor 5. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya. Ada? Iya. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, sebutkan masing-masing dampak positif dari masing-masing gambar. Dampak positif dari masing-masing gambar yang termasuk dari tugas 3. Baiklah, beri waktu kami menjawab.
mendorong para pengusaha untuk meningkatkan produktivitas dunia industri. Mendorong para pengusaha untuk meningkatkan aktivitas industri. Ada lagi? Meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Ada lagi? Perkembangannya dunia digital seperti adanya internet dan banking. Jadi berkembangnya dunia internet ada apa? Dunia Internet dan banking. internet dan banking. Bisa dipahami Pak Gus? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak? Cukup? Kalau sudah tidak ada yang bertanya, kami tutup diskusi pada ini. Sekian dari Kelompok 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelima kelompok sudah masuk ke presentasi. Nah sekarang mari kita simpulkan mengenai diskusi kita hari ini mengenai tugas-tugas yang ada di sini. Yang pertama kita dapat simpulkan bahwa globalisasi itu tadi apa? Proses mendunia yang terjadi di masyarakat tanpa mengenal batasan wilayah, waktu maupun ruang. Bisa ya? Jadi saya ulangi, globalisasi itu pada intinya proses mendunia di segala bidang kehidupan masyarakat, baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Bahkan sampai kalau kita yang sudah merasakan itu banyak di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Terus yang kedua, tugas yang kedua, globalisasi itu merupakan proses yang mendunia dimulai dengan semakin pesatnya kemajuan di berbagai bidang. Salah satunya kita dapat merasakan kemajuan di bidang iptek tadi. Nah, ada ciri-ciri dari berbagai bidang tersebut. Yang pertama bidang iptek, ciri-cirinya apa tadi? Kemudahan dalam mencari informasi. Apa lagi? Bidang iptek, ciri-cirinya? Ya, yang tadi yang sudah didiskusikan, yang didiskusikan kelompok kalian yang pertama tadi Markus sudah kemudahan Cepatnya perkembangan teknologi seperti pada alat produksi. Ya, jadi yang pertama kemudahan mengakses informasi. Yang kedua itu apa? Kemudahan kita perkembangan dalam bidang alat produksi. Terus apa lagi? Apa lagi? Ayo, hasil kelompoknya tadi gimana? Apa lagi? Kemudahannya apa? Iptek. kemudahan berkomunikasi. Kemudahan berkomunikasi. Ciri-ciri globalisasi di bidang iptek. Di bidang ekonomi munculnya ketergantungan antar negara. Terus apa lagi? Apa? Meningkatkan devisa. Terus apa lagi? Artikan kelompoknya. Munculnya pasar bebas, meluasnya pasar. Terus yang bidang budaya, Perkembangan kebudayaan. perkembangan pertukaran kebudayaan. Contohnya apa kita? Fashion. Kita berkiblat, banyak berkiblat ke Korea. Jadi Korean style tadi yang sudah Nindya jelaskan itu kemarin, contohnya gambarnya seperti itu. Oke, di gambar 3 itu ada dua
terus kalau kamu juga apa? Ya. Bisa ya? Bisa materi-materi yang sudah Ibu berikan. Silakan sambil mendengarkan azan kalian kerjakan evaluasi dari pengundian itu. Setelah itu nanti laporan kalian sudah selesai ya. Ibu di daerah waktu 10 sampai 15 menit. Boleh hasil diskusinya dikumpulkan ke pengundian. Jangan lupa diberi nama. Susah? Apa sulit nih? Bisa nggak terus? Bapak dilarang itu materi sudah Pengundia berikan minggu kemarin, sudah Pengundia ulangi lagi minggu hari ini, pertemuan hari ini. Bagus, sudah nyanyi udah selesai ya? Gampang Gus? Sudah Ibu. Udah? Ibu. Ya.
semua harap segera menuju masjid. Semua wali kelas diharapkan mengawal seluruh siswa untuk segera menuju masjid. Attention please. Salat Zuhur is coming. All students must go to the masjid to pray together. The academic guardian come to the class to guide each hostel student. Ya, udah semua ya informasinya ya? Udah. Nanti Bu India cek lagi di hasilnya di laptop Bu India. Nanti Bu India infokan lagi pertemuan minggu depan. Nah, untuk merefleksi kegiatan hari ini, Kak, bagaimana kegiatan hari ini, pelajaran hari ini? Alhamdulillah Bu. Memuaskan? Banyak tidak informasi yang kalian dapatkan hari ini? Banyak. Selain memuaskan, bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam lagi tentang globalisasi. Ya, mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam lagi mengenai globalisasi. Karena tadi di pengumuman sudah diingatkan untuk kita melakukan sholat subuh. Untuk pertemuan hari ini kita akhiri ya. Tapi sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Jovi dipimpin berdoa. Baiklah.